Oke guys, balik lagi dengan aku Johar. Di video kali ini kita akan melanjutkan A Space for the Unborn lagi. Nirmala, bukannya kamu nggak suka hujan? Kok kegirangan begitu? Dan satu plot selesai. Ini tentang artefak baru Sang Putri Bintang, tongkat ajaib. Tongkat ini benar-benar dipenuhi oleh keajaiban bintang. Oh, menarik. Lalu lihat yang ku gambar ini. Kometnya akan datang. Itu berarti festival akan segera dimulai. Menyenangkan sekali saat semua berkumpul dan menyalakan kembang api. Aku nggak sabar mau melihat akan ada apa di festival nanti. Kembang api? Kamu suka kembang api? Aku agak kurang suka suara keras. Suara hanya salah satu aspek dari karakteristik mereka, Atma. Kembang api itu sangat ajaib. Mereka mekar dengan cerah di langit malam, dan kelopaknya berjatuhan bagai bintang jatuh. Begitu ajaib, seolah apapun bisa terjadi, seperti aku bisa terbang melewati langit menuju Sang Putri Bintang untuk menemaninya. Begitu, kapanpun dia merasa sedih. Kalau gitu, sudah diputuskan. Apa itu? Kalau kita bisa menyelesaikan cerita ini, aku akan membawamu ke festival yang benar. Ya ampun, ya, aku pasti akan menyelesaikannya bersamamu. Sebenarnya kita ini di jalan dalam cerita kan? Memangnya kamu tahu apa soal memimpin? Oke, kita kebangun lagi ya. Dasar munafik. Ini kan ada yang ngomong sama Raya ya. Oh, Marin kan? Oh enggak, Marin yang menyadarkan kita. Apa? Oh, kamu masih hidup, syukurlah. Marin, apa itu kamu? Iya, ini aku. Ini, oh. Ah, kukira aku akan bangun di dalam kos lagi. Marin, apa kamu tahu kemana Raya pergi? Atma, apa yang kamu bicarakan? Kekuatannya sangat luar biasa. Aku harus menghentikannya sebelum dia menyakiti yang lainnya. Sial, dengan kekuatan semacam itu, dia bahkan mungkin bisa menghancurkan seluruh kota. Dia sedang dalam masalah dan aku di sini tidak tahu harus berbuat apa. Tanganku gemetar. Aku takut padanya. Gak aneh kalau kamu takut. Dia akan menimpamu dengan meteor. Kamu ngelihat? Iya. Saya sudah terlalu lama berada di luar kendali, tapi aku punya rencana, jadi jangan khawatir. Sekarang yang penting kita pergi dulu dari sini. Apa maksudmu nggak aman? Tiba-tiba ada meja ya jatuh ya. Benar, berjatuhan dari langit, kursi dan meja. Atma, tolonglah, aku juga tahu apa itu perabot, dan memangnya masih ada yang bisa membuatku kaget lagi sekarang. Ya, ini membuatku kaget. Perabot yang berjatuhan dari langit membuatku kaget kemarin. Yang penting kita harus pergi dari sini. Kita lihat ke atas dan ayo pergi ke markasku. Markas? Lewat sini. Ayo, kamu nggak mau tertimpa perabot kan? Iya. Kita lanjut bicara di markas. Di mana markasnya? Perpustakaan kah?
Rambutnya kayak si Atma ya. Tunggu, di sana berbahaya. Dia pergi. Siapa dia? Dia memakai seragam sekolah kita. Apa kamu kenalnya? Ya kita nggak boleh diam. Ayo pergi ke markas. Lewat gerbang. Ikut ya, Bi. Hati-hati, ada pohon berjatuhan. Ih, mati ya kita? Apa kamu baik-baik saja? Aku pikir begitu ya. Oh, kita bisa bangun. Apa ini? Hal terakhir yang kuingat hanya perabot yang besar. Seharusnya aku sudah mati atau setidaknya lebih matang atau semata. Tapi lihat aku nggak apa-apa. Praktis kan? Ya kita nggak bisa seharian mengurusi hujan berbuat. Lalu kita selamatkan Raya. Hati-hati, kamu beruntung tadi, tapi siapa yang bisa jamin? Mana itu ya? Coba kita tanpa berhenti ya. Astaga, belum nyampe. Kita tunggu anak. Kalau santai kayaknya bisa sih ini. Gila. Intinya jangan buru-buru di situ. Nah ini beda lagi markasnya ya, bekas bis ya. Ini ada apa? Aku pernah kesini di dalam mimpi. Oh ini markasnya Nirmala juga kayaknya ya. Itu namanya Deja Vu. Perasaan dimana sepertinya kamu pernah berada di suatu tempat. Aku dengar beberapa orang menganggapnya seperti kejadian paranormal. Tapi penelitian terbaru di komunitas ilmiah menunjukkan bahwa tunggu dulu. Maksudku aku tahu apa itu deja vu. Dan ini nggak seperti itu. Aku benar-benar pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Itu nggak mungkin. Aku memilih tempat ini karena di sini tersembunyi dari semua orang di kota. Terutama dari Raya. Aku nggak akan membuat kesalahan seperti itu. Sudah dari lama aku menata tempat ini agar mirip seperti waktu dulu. Tempat ini adalah sebuah mahakarya, sama seperti artefak-artefak ajaib ya yang kutemukan. Artefak ajaib? Kemarin aku nggak ngerti, boleh tolong ulangi lagi pelan-pelan? Maafkan aku. Aku nggak pandai menjelaskan hal seperti ini. Pasti banyak yang ingin kamu tanyakan. Jadi silakan bertanya. Apa yang terjadi pada kota? Kemarahan Raya mengacaukan seluruh alam semesta. Kamu bisa lihat dari bagaimana semua orang di kota bersikap aneh. Barang-barang berjatuhan dari langit, hal-hal aneh yang kita temui dari tadi. Semua berlangsung lebih cepat dari perkiraanku. Kalau kita nggak cepat, dunia bisa berakhir dengan cepat. Apa? Kemarin aku nggak bermaksud menghinamu dengan membandingkanmu dengan penipu penjual batu akik itu. Tapi, kamu benar-benar berpikir kalau Raya bisa mendatangkan kiamat? Kedengarannya hilang kan?
Gak apa-apa kalau kamu berpikir begitu. Yang jelas kamu udah melihat cukup banyak untuk bisa mengerti maksudku. Sebenarnya manusia memang benar-benar gak diciptakan untuk memahami hal-hal seperti ini. Si Marin ini bukan manusia kah? Anggap saja aku punya firasat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan firasatku enak. Dunia ini memang penting, tapi aku nggak bisa kehilangan Raya lagi. Tempat ini terlihat familiar. Markasku ini hanya sekedar tempat di mana aku suka menghabiskan waktuku. Aku suka kesini ketika aku butuh waktu untuk sendiri. Si Marin ini introvert dia. Aku juga bertemu Raya di sini. Tempat ini penuh dengan kenangan. Ya, aku juga bisa merasakan kalau di sini penuh dengan kenangan. Tempat ini terasa familiar. Gak mirip seperti dengan apa yang kulihat di mimpi. Mimpi yang sangat panjang dan terasa nyata di tempat ini. Bersama dengan anak kecil bernama Nirmala. Dia ingat ya sama Nirmala. Kami menghabiskan waktu berjam-jam menulis cerita bersama, tapi mimpinya berakhir tiba-tiba dengan cara agak traumatis. Mimpi bukan hanya sekedar mimpi. Sudah kuduga kamu benar-benar Atma. Itu saja yang ingin kukatakan. Gak mungkin. Mungkinkah kamu? Kita bicarakan ini nanti saja. Maksudnya siapa ini? Marin ini. Gak ada gunanya membicarakan kesalahan di masa lalu. Aku lebih baik melakukan apa yang aku bisa untuk membereskan kekacauan di masa kini. Apa Marin ini Nirmala ya? Lain kayaknya ya. Gambar-gambar pernak-pernik apa ini semua? Ini adalah artefak ajaib yang aku kumpulkan. Gak ada satupun yang lebih kuat dari yang lainnya. Aku akan menunjukkannya padamu setelah kamu selesai bertanya. Yang satu ini lebih kuat dari yang lainnya. Aku tahu kalau ini pasti akan berguna. Lebih kuat. Marin, gimana kamu bisa bicara tentang kekuatan ajaib dengan begitu serius? Bagaimana enggak? Kamu sendiri menggunakan buku itu kan? Setelah melihat apa yang terjadi di kota, setelah melihat apa yang bisa dilakukan Raya, apakah masih meragukannya? Ya, apa ini benar Atma yang sering kudengar? Aku terperangkap di antara dunia ini dan mimpi yang begitu nyata. Aku benar-benar gak bisa membedakan keduanya sekarang. Gitu ya, aku ngerti. Sampaikan soal kekuatan ajaib. Benda-benda ini adalah bagian dari sebuah cerita, baik ceritaku maupun cerita Raya. Sebuah pengingat nyata tentang pertemanan kita sebelumnya. Ini adalah harapan terbaik untukku memperbaiki semua ini. Apa kamu tahu di mana Raya? Aku nggak tahu, tapi aku melihat cahaya biru bersinar terang di langit. Sepertinya berasal dari arah SMA Lutfi. Aku punya firasat kalau Raya ada di sana menggunakan kekuatannya untuk entah apapun itu. Kita harus membuat rencana dan segera menjalankannya. Gimana kamu bisa kenal Raya? Raya adalah sahabatku di masa kecil. Tapi semua berubah ketika kamu datang. Aku. Kenapa aku? Kenapa kamu bisa nggak ingat apa-apa? Terlalu menyakitkan untuk diingat. Sudahlah, aku nggak bisa terus diam di sini dan membicarakan kesalahanku. Tapi pas awal kita main game ini ya, kita main sama Nirmala. Di belakang itu ada orang yang ngintip. Nah, orang yang ngintip itu Raya.
Apa ini Nirmala pas sudah besar? Apa yang terjadi antara Raya dan aku nggak penting. Kamulah orang terdekatnya saat ini. Kalau kamu sungguh-sungguh dan benar-benar gak ingat, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tapi sekarang kita harus menyelamatkan Raya. Kembali pada yang harus kita kerjakan. Kamu bilang Raya, kamu tahu cara menghentikan Raya. Apa rencananya? Dari semua artefak ajaib yang pernah kulihat sepanjang hidupku, 2 artefak ini adalah yang terkuat. Yang pertama yang sudah gak ada lagi, tidak asing lagi, buku merah ajaib. Itulah artefak ajaib misterius yang berasal dari kekuatan asing. Halamannya yang hilang beberapa dan yang tersisa sama sekali gak bisa aku mengerti. Karena itulah aku memberikannya padamu. Iya kan, yang ngasih artefak ini kan Nirmala ya? Apa itu waktu kamu menabrakku di depan kelas? Itu sengaja? Tentu saja aku mau tahu apa yang bisa kamu lakukan dengan buku itu. Dan sepertinya kamu bisa melakukan space dive seperti seorang profesional luar biasa. Jadi kupikir kita bisa menghentikan Raya dengan melakukan space dive padanya. Kalau kamu bisa menyadarkannya kembali, semua anomali akan hilang. Marin, aku nggak ingin menghancurkan harapanmu, tapi aku sudah pernah mencobanya. Lakukan space dive pada Raya. Lalu Raya mengambil bukunya. Aku nggak punya bukunya sekarang. Yang benar saja, kenapa kamu bisa seceroboh itu? Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Aku nggak bisa apa. Kemarin, tenanglah, tarik nafas. Aku punya rencana cadangan tapi agak rumit. Ingatkan waktu aku bilang ada 2 artefak kuat? Nah itu rencana cadangan. Apa ini? Tongkat ajaib. Oh ternyata kamu ingat. Ya aku melihat di dalam mimpi menggunakannya untuk menyelamatkan Nirmala. Iya. Tongkat ajaib Putri Bintang Selatan. Buku merah ajaib membuatmu dapat menyelami pikiran orang. Tapi tongkat ajaib ini bisa membuka retakan waktu sehingga kamu dapat menyelami memori dari suatu tempat. Agak mirip space dive tapi dilakukan pada tempat, bukan pada manusia. Dilakukan pada tempat. Dunia ini menjadi nggak stabil karena kekuatan Raya, dan tatanan alam semesta pun menjadi kacau. Kupikir kekuatan dari tongkat itu dapat membantumu membuka dan masuk ke dalam retakan. Mungkin kamu akan bisa menggunakannya. Melihat kamu bisa menggunakan buku itu. Aku nggak pernah bisa menggunakan benda-benda itu, tapi kamu bisa. Tongkat ini rasanya aneh, bisa memegangnya di dunia itu. Jadi gimana caranya menggunakannya? Menurut penelitianku, tongkat itu akan beraksi ketika berada di dekat retakan. Ayo coba ini, angkat tongkatnya tinggi-tinggi dan jalan menuju retakan. Seharusnya aku belum menunjukkanmu cara menggunakan tongkat ajaib. Kita ngomong dulu nih. Coba pakai tongkatnya, kamu mungkin bisa menemukan retakan di sini.
Ini kan tekan C untuk oh itu ya. Kamu menemukan retakannya. Sudah kuduga kamu pasti bisa. Aku nggak percaya yang kulihat sekarang. Sekarang gimana? Sebelum kamu masuk ke retakan, aku harus memperingatkanmu sesuatu. Kamu akan menerobos tabir dimensional. Ruang dan waktu buatan ajaib ini sama sekali belum teruji. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kamu mengacaukan masa lalu terlalu banyak. Kemungkinannya adalah kamu bisa saja merusak kontinum ruang dan waktu. Gak ada gunanya mencoba menghentikan raya, menghancurkan dunia ini, kalau pada akhirnya kamu sendiri yang melakukannya. Jadi hati-hati, tetap fokus, masuk lalu keluar lagi, oke? Ayo buka retakannya dan masuklah. Gimana caranya? Kamu gak ingat? Untuk membukanya kamu harus melakukannya tarian ajaib Putri Bintang sambil memegang tongkatnya. Putri, aku nggak pernah bisa menang. Gak apa-apa, seperti sedang bertarung saja, tapi dengan kekuatan ajaib. Ini dicontohin dong. Gampang kok, ayo ikuti aku. Ikhlas. Ternyata benar bisa. Tentu saja sudah aku bilang kan kalau aku lihat penciptanya, jadi aku tahu kemampuannya. Apa Putri Bintang ini si Nirmala ya? Atau si Marin ini? Sudah cukup menjelaskannya, ayo ikuti instingmu. Mungkin akan ada sesuatu dari retakan itu yang bisa membantu kita. Demi Raya. Wah, Marin, apa yang sebenarnya terjadi? Dunia ini semuanya sesuatu yang tentang menerobos tabir waktu bisa rusak. Ini seperti perjalanan waktu. Di film-film kita selalu dilarang mengubah masa lalu terlalu banyak. Hari ini apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan buku merah ajaib itu dengan segala cara. Ada seseorang yang ngomong ya, yang menyebut buku itu. Oh, Marin sama Nirmala beda ternyata. Ini Marin waktu kecil. Siapa itu? Aku harus mengikutinya. Ini masa lalu ya. Tuh, nggak ada apa-apa di sini. Ada pohon itu benar-benar. Oh, ini ada jalan di sini ya sebenarnya. Oh, ada pohon jatuh. Iya, Pak, ini masa lalu. Oh, bisa lewat sini. Ini Marin nih, menyebalkan. Aku nggak bisa dapat bukunya.
begitu aku akan meriksa sekeliling saja. Dermaga yang rusak ini tempat dimana aku terhanyut di dalam itu. Tapi nggak ada kapal, dan anak itu Nirmala juga nggak ada di sekitar sini. Atau apakah anak perempuan itu? Tunggu bukunya, mungkinkah? Bisakah aku meraihnya kali ini? Mungkin aku bisa memakai tali atau yang lain. Aku harus menemukan sesuatu yang bisa membantuku meraih. Gak apa-apa kalau aku minjam ini tanpa merusak realitas. Oke, kita dapat bukunya. Ada Nirmala ya. Suara itu, aku nggak bisa bernapas. Oh, kita dipanggil Mari. Apa yang baru saja terjadi? Kamu kembali dari Rifdal. Apa kamu baik-baik saja? Suara itu, anak perempuan itu, apakah dia... Tunggu, yang tadi itu mimpi. Akma, kamu kelihatannya pucat sekali. Aku baik-baik saja. Aku sudah mendapatkan kembali bukunya. Benarkah? Kamu memang bisa diandalkan. Aku tahu kamu pasti bisa melakukannya. Apa rencananya sekarang? Karena kita sudah punya bukunya, kita bisa mulai. Sebelum itu, ayo ikuti aku keluar. Aku ingin menunjukkanmu sesuatu. Ada bunga besar ya di tengah kota. Itu besar sekali. Itu apa? Bunga raya. Kekuatan jadi berwujud. Ada di arah SMA Loka. Dia pasti ada di sana. Kita harus bergegas. Kita ke sekolah ya. Loh, apa itu tadi ya? Bisa diambil kan? Oh, kita dapat tutup botol lagi. Si pemilik anjing yang waktu itu. Ini kayak anjing ya? Udah pernah. Gak bisa. Masa kita pakai anu aja? Kenapa ini ada di sini? Lebih baik aku simpan dulu mainan anjing ini. Oh, kita pakai mainan anjing. Kok bukan kayak yang mainan anjing? Kamu mau mainan ini kan? Ayo, mainan.
ada sesuatu di depan sana. Mungkin kita bisa menghindari kerumunan ini. Ayo lewat jalan itu. Tongkatnya bereaksi pada sesuatu. KB dimensionalnya tipis di sekitar sini. Coba buka retakan di sini. Oh ini ya. Keren sih, dia bisa ke masa lalu. Oh ini si koki itu ya? Ini masa lalu atau bukan ya? Aku gagal. Sulit sekali memasak sambil mencatat pesanan pelanggan di waktu bersama. Mungkin aku nggak ditakdirkan untuk sejak kakek. Aku seharusnya mewarisi Ria Cafe. Oh ini di masa depannya. Dan aku juga pandai membuat kue. Ria Cafe-nya udah tutup. Dia jualan bakso. Dan berinteraksi dengan mereka. Oh bukan bakso ya, makanan Tionghoa ya. Tapi tulisannya nasi goreng. Itu yang kuinginkan dari hidupku. Mungkin lebih baik aku menyerah saja dan kembali ke kafe. Ya, masa depan. Apa yang terjadi di sini? Apakah dia kafe tutup? Di mana aku pernah melihat anak ini? Aku seperti mengenal. Loh, ini masa lalu ya? Tapi kok ini kokinya kayak cucunya kakek itu? Apa ini kakek itu pas masih muda ya? Dek, ke masa lalu deh. Oke, di kanan nggak ada interaksi ya. Coba kita ke kiri. Loh, sini ya pas masih muda ya. Batu-batu ini kalau orang percaya ada kekuatan ajaib di dalamnya. Aku bisa menjualnya dengan harga 10 kali lipat. Kalau begitu, apa cerita di balik yang satu ini? Ada pentingnya. Mainlah sendiri. Oh ini anaknya ya. Anaknya si bapak-bapak ini. Bapakku berjanji akan main bola tangkap bersamaku, tapi dia sangat sibuk belakangan. Andai aku bisa bermain sesuatu sendirian. Semua temanku sibuk dengan keyboard mereka. Kalau papa meninggalkanku seperti teman-temanku, apa yang akan terjadi kalau aku membantunya sekarang? Cara bantunya gimana? Masa kita berikan keyboard?
Wah, apa dia yang bikin ini? Ini Rahmat Akid sudah ada ya dari dulu. Masa kita kesini? Oh iya, kirain harus diselesaikan di dunia itu, masa lalu. Bukannya itu koki Kueria Cafe. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Kamu baik-baik saja. Tolong bilang padanya kalau kita mau. Memangnya dia mau dengar. Aku bisa melakukan speed dive padanya. Kita harus cepat pergi. Oh, kita sudah ada bukunya ya. Kumohon kembalilah. Apa nih maksudnya? Kita harus cari pisau ya. Oh, ada pisau ya. Harta karun sebenarnya ada di dalam kulit. Pohon putih bersusun dua dengan hiasan coklat di atasnya. Bersusun dua dengan hiasan coklat. Bersusun dua, ini bersusun dua dengan hiasan coklat. Ini sih kayaknya. Ada secari kertas di sini. Wasiat tertanda kakekmu. Tapi kakeknya kan masih itu. Aku baru aja ngobrol dengan dia. Gak mungkin sudah selama itu. Aku agak susah untuk mengingat waktu sekarang. Yang penting aku harus memberikan ini pada si koki. Apa kamu tahu ini? Kakekmu, apa dia udah meninggal? Kakek sudah gak ada. Dan aku udah mengecewakan. Kakek sudah meninggal, gak ada lagi yang tersisa untukku sekarang. Karena aku masuk dan sadar dulu. Cara teknis aku memberikan buku merah ajaib. Jadi ini juga sama. Apa kamu yakin ini apa? Aku merasa lebih baik kita
lebih baik karena kita berbagi beban. Jangan khawatir, aku akan cari cara. Nah, kita ke masa lalu kan? Kamu mau apa? Kami masih belum buka. Aku masih. Tolong lihat ini. Apa itu? Wasiat kakekku. Jadi memang benar kalau kakekmu sudah gak ada. Pemilik pria kafe udah meninggal. Benar, kakek meninggal beberapa hari yang lalu. Di garis waktu ini si kakek udah meninggal. Jadi siapa yang ketemu di kafe waktu itu? Iya ya? Siapa ya? Gimana bisa kamu punya wasiat kakekku tanpa tahu kalau dia sudah meninggal? Siapa kau memang? Itu nggak penting, aku di sini untuk membantu. Coba kamu baca wasiatnya. Kamu tahu betapa kakek sangat menyayangi kafe ini sejak kakek membangunnya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Kamu adalah gadis yang sangat peka, jajaku. Cewek ternyata. Kukira cowok loh. Kafe ini sangat berharga bagi kakek. Tapi penyesalan terbesar kakek adalah kakek nggak pernah punya kesempatan untuk menunjukkan kalau kamu lebih berharga untuk kakek. Kamu mewarisi bakat kakek dalam membuat kue, tapi kakek tahu di lubuk hatimu yang terdalam kamu gak menginginkannya. Kakek akan bahagia kalau kamu bisa terus membuat kue untuk pria kafe, tapi kakek hanya ingin kamu bahagia kalau kamu ingin mengingat kakek. Raihlah keberanian untuk menggapai mimpimu sendiri. Kakek ingin kamu bahagia lebih dari apapun. Kakek, apa ini sungguhan? Ini sungguhan, aku bersumpah. Aku tahu kalau aku nggak menunjukkan ini, kamu akan tetap bekerja di sini hanya karena keharusan. Tapi aku ingin kamu tahu, kakekmu menyayangimu dan ingin kamu bahagia. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku suka membuat masakan Chinese. Bawang putih, bawang merah, cabai. Gak ada yang lebih baik dari melihat pelangganku memakan masakan yang dibuat. Tapi aku gak yakin bisa melakukannya sendirian. Aku akan membantuku untuk berdoa. Disuruh nyatet ya. Kuitiau dengan banyak cabai. Jadi dua ya. Nasi goreng merah, nggak usah pakai kecap. Nasi goreng laut sebagainya lebih oke. Mie goreng. Aku saran coba nasihat jadi mie kuah, mungkin lebih baik. Betul cukup. Yang terjadi di sini apa? Area kafe tutup. Gimana aku pelanggan? Jadi dia nggak beli ya si yang kemarin. Sudah. Kuitiau. Ibu-ibu bergaris merah. Itu dia pesan nasi goreng laut.
apaan maksudnya? Oh, cabenya 2 ya. Cabai bocil yang salah. Video dengan 2 cabai. Ini kuah dengan telur. Masakannya enak. Ini uangnya aku akan kembali lagi. Terima kasih sudah datang, silakan kembali lagi. Tumi ini masakanmu benar-benar enak. Aku minta maaf karena sudah meragukanmu selama ini. Makasih. Gak usah memikirkan itu. Aku tahu apa yang selama ini kamu pikirkan, dan aku mau bilang tenang saja. Kakekmu ingin kamu bahagia. Kejarlah mimpimu, Ria Cafe akan baik-baik saja. Apa yang akan terjadi di sana kalau aku gak ada? Aku akan menggantikanmu. Aku gak akan membiarkan kafe itu tutup. Jangan khawatir, aku pandai buatku. Datanglah kapan-kapan dan aku akan memberikanmu kue buatanku. Permisi. Aku udah lama gak melihat kakek. Apa dia baik-baik saja? Aku hanya mau beli kue Black Forest. Aku mau membaginya ke temanku. Aku rasa dia akan membantu. Kakek sudah, jangan khawatir. Dia kafe akan kembali besok. Dan kamu akan mendapatkan kue Black Forestmu nanti ya. Aku akan berusaha untuk menjadi semahir ini. Ria, kamu benar-benar gak keberatan kalau aku pergi? Gak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Pergilah dan buat kakekmu bangga. Aku akan serahkan selanjutnya pada mereka. Kira-kira Kak Tum ini benar-benar akan jadi koki masakan Tionghoa. Benar ya? Aku harus kembali ke masa kini. Oh iya ya, dia jadi kami udah tutup. Kalau di sana bisa menambah cita rasa masakan. Aku akan mengajar masakan Tionghoa. Kira-kira yang mana Kak yang sebenarnya sekarang? Ada mobil. Ini kok bisa masuk ya? Mainannya rusak.
kotak portabel dengan tombol-tombol lain. Makanya permainan dingdong kembali. Oh, ini gamebot, berarti kita ke masa lalu lagi ya. Dosa mencoba meyakinkanku, aku akan menutup dinding ini dan membiarkan gamebot. Aku akan jadikan ini. Oh, itu anaknya si Anu ya berarti ya? Yang di tempat game itu. Nanti siapa kamu? Papa bilang jangan bicara pada orang asing. Lihat ini. Apa itu? Aku bisa main pakai itu. Jangan bermain dengan orang asing. Walaupun kamu sendiri juga sudah enggak lagi main sama aku, jadi baiklah aku akan bermain dengan alat bodoh. Wah, apa ini, banyak sekali pemain di dalam alat kecil ini. Tidak butuh apa lagi. Anakku dia pergi, aku sendiri apakah aku yang ayah yang buruk? Jangan biarkan kira menghalangi diriku sendiri. Seorang ayah nggak bisa membiayai dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Ini akan jadi sukses besar. Aku bisa jadi kaya. Oh, kita ke masa sekarang lagi ya. Kita ambil bola itu dulu. Oh, bukan, kan? Ini bukan anaknya kan? Kirain ini anaknya. Oh, ini ada reme-reme apa nih kita nggak bisa lihat. Oh, ini ya masih bapaknya. Adalah malam keramat bagi semua permintaan juga akan didahului. Si penipu ini lagi. Dan orang-orang mulai mempercayainya. Daerah saat ini memang rasanya dunia seperti alam diamond. Mungkin luar sana lebih cepat. Apapun itu besar, aku akan ikut. Kita space dive dulu ya.
American pun juga bagaimana bisa jadi begitu. Aku telah terlalu larut dalam dunia aku sendiri. Aku mengabaikan dan sekarang nggak mau berbicara padaku. Apa gunanya jadi orang kaya kalau anakku nggak ada di sampingku? Anakku, kamu mau berjuang atau enggak? Ini uangku. Ya, pergilah dari dalamku. Kalau aku pergi dia ya. Ini kayaknya penting sih ini kita dialog. Ini, wih, semuanya jadi aneh. Kok kamu tiba-tiba nggak ada apa-apa? Yang benar kita bisa istirahat dulu kalau kamu mencari. Nggak, ayo kita pergi aja ke sekolah kalau gitu. Iya nih kayaknya si Atma ya. Jangan sampai mereka berdua bertemu raya. Kodenya siapa itu? Atma itu sendiri kayaknya. Ayo kembali ke sini. Aku nggak lihat wajahnya siapa. Nggak suka itu, nggak cepat itu bisa. Kita lawan ini ya. Itu sudah cerita lama kan. Kemudian sensei mengajarmu sampai waktu. Aku akan membuat perhitungan dengan Koyokan. Apakah butuh bantuan Koyokan? Terus buat apa kita nyelamatkan anak tadi kalau ditutup juga di sini? Apa ini ya kuncinya?
kita udah koleksi semua tutup botol ya, jadi kita dapatin achievement apa nih? Sekarang lihat ini koleksi tutup botolku. Wah, cantik sekali, sangat berwarna dan berkilau seperti harta karun. Dulu aku punya lebih banyak, tapi aku meninggalkannya di kampung halamanku waktu aku pindah ke sini. Sebenarnya aku juga punya beberapa dulu. Oh, ibuku yang memberikannya untukku, tapi ayahku membuangnya. Ibuku nggak terlihat peduli sama sekali. Aku turut bersedih. Atma, menurutmu harta yang paling berharga untukmu itu apa? Itu kebanyakan orang akan menjawab keluarga. Beberapa mungkin akan menjawab teman. Aku nggak punya dua-duanya. Aku nggak punya harta apapun yang bisa kubanggakan. Nirmala, apapun bisa jadi harta kalau kamu mau. Kamu bilang koleksi tutup botol ini terlihat seperti harta karun. Kalau begitu ya memang karena kamu bilang begitu kan. Sekarang kamu bisa mulai mengoleksi hartamu sendiri. Apapun bisa jadi harta kalau aku bilang begitu. Kalau kamu apa? Apa hartamu yang paling berharga? Hartaku yang paling berharga adalah kenangan-kenangan yang indah. Karena bahkan waktu juga nggak bisa merebutnya dariku. Payah. Kamu yang bertanya. Ya, aku menyesal bertanya. Oh, yang ini terlihat langka. Itu edisi terbatas. Gimana kalau kita pilih 20 botol yang terbaik dari sini? Apa itu tadi? Kepalaku. Kita cari bala bantuan dari mana? Nggak bisa ya?
melawan karakter yang itu kalau ada sensei. Oh ini senseinya ya, kirain guru. Apa dia guru sekolah kita? Aku nggak kenal dia. Enggak, dia senseiku. Hari ini adalah dia yang membantu kita mengajar pemain. Dia ini mengajariku cara bertarung dan menjadi kuat. Orang ini bukan orang yang kau cari. Aku butuh bantuan sensei yang melawan mereka. Ini semua hanya permainan kota ini, politiknya, orang-orangnya, semuanya hanya membuat permainan besar. Orang-orang yang berkuasa dan para kriminal kelas rendah, mereka semua sama aja, nggak ada keadilan. Yang ada di dunia ini hanyalah kebahagiaan sementara. Kau akan mengerti kalau kamu sudah seumuran denganku. Nikmatilah festivalnya. Apa yang sensei bisa lakukan? Kamu yakin orang gila yang kurus ini bisa membantu kita melawan mereka? Dia pernah melawan mereka sebelumnya di waktu di samping ini. Sebenarnya dia sudah kehilangan seluruh semangat bertarung. Spesial yang tadi mungkin menyebabkan semua itu. Kamu gak bisa ngomong. Kalau mengerti apa yang aku lakukan. Buku yang memberi tahuku kapan aku bisa melakukan seperti bukan sebaliknya. Oke, bagaimana selama ini? Kira kamu mengontrol. Semua artefaknya nggak betul. Tadi dia ke masa lalu lagi ya. Ada yang tersangkut di slot koin. Ini koin bertali. Ini trik lama agar bisa memakai telepon berkali-kali tanpa membayar. Siapa yang pertama kali punya ide itu ya? Tapi mungkin bisa berbeda. Oh ini masih kecil semua ya. Ada si Yana nih. Dia aneh sekali. Dia ngatain si Marin ya. Sama di sini kalau kita jeli ini ada Lucy ya. Tongkatnya bereaksi, pasti ada retakan yang belum terbuka di dekat sini. Ini kita masa lalu ke masa lalu lagi kan? Karate, oh dulunya ini tempat karate.
pasti ada retakan yang belum terbuka dekat sini. Masalah lagi. Ya, kita ke masalah double. Oh, ini si Erik ya? Atas sini isinya sampah semua. Oh, si Erik ini muridnya bapak itu juga. Dia teriak-teriak seperti kesurupan. Mau berbuat kejahatan apa lagi kita di kelas berarti selanjutnya. Katanya sensei mau tutup dulu. Menjual komik Dragon Box di sini. Kenapa tulisannya Dragon Ball? Referensi Dragon Ball. Dan dialognya juga berbeda. Apa ini bajakan? Sudahlah, buat apa kamu beli? Kalau kamu yang asli, pergilah ke toko yang mahal. Apa kamu juga suka Karate Boy? Karate Boy memang keren, terutama di Jepang. Karate Boy. Apakah benar semenarik itu? Halaman sebelumnya. Oh, dia dibully kan? Pertama, tertulis di poster dan gambar panel komik serangan siku. Kedua, tendangan. Ketiga, pukulan fitnah. Kayaknya jawabannya ada di komik. Oh, pertama tendangan, baru sikut. Tendangan,
sikut baru pukulan. Kalau ini pukulan, sikut baru tendangan. Tendangan, sikut, pukulan. Dua tendangan, sikut, pukulan, berarti 2, 1, 3. Salah juga ya. Baru tadi ada pukulan, sikut, tendangan, baru 3, 1, 3. Salah juga ya. Seribu 43. Kita harus beli ini kayaknya. Papan ini sepertinya ada sesuatu di situ, tapi ini terlalu kotor jadi nggak bisa dilihat. Bersihnya berapa?
nomor itu kita dapat dari mana ya? Nggak tahu. Apa dia dari tulisan warnet itu? Coba kita lihat sini ada tulisan apa. Nah, ini bahkan belum ada tulisannya ya. Dari mana kita tahu kombinasi ini ya? Satu empat tiga coba ya. 143. Salah juga. Kencing dulu. Oke, kita lanjut lagi. Oh, di sini ada gambarnya ya. Sikut, tendang sama pukulan. Ada kata pertama tertulis di poster dan gambar panel komik serangan suku.
ada kata kedua tertulis di poster gambar panel komik tendangan. Apa maksudnya? Oh, jumlah pukulannya lah, astaga. Oke, kita ke komik lagi ya. Jadi di sini tendangan ada 1, 2 tendangan ya. Baru sikut 1, pukulan 2. Pukulan lagi, pukulan 4, 5, 6, 7 pukulan ya, 7 pukulan. Tendangannya ini berapa? Tendangan kan di sini ada 2. Tendangan di sini 2. Di sini 1, 3 jadi 4. Tendangan 4. Tendangan 4 baru kita cari sikut. Sikut tadi di sini 1, 2, 3. Sikutnya 3 ya. Sikut 3. Oke. Gak tahu ini aku hafal karena pukulan 7, tendangan 4, sikut 3. Sikut 3, tendangan 4, pukulan 7. Lah, salah juga. Coba kita lihat betul-betul. Di halaman pertama tendangan 1, di halaman kedua tendangan 2, di halaman ketiga tendangan 3, di halaman keempat tendangan 4. Oh, tendangan 5 ya. Coba kita langsung aja. Tendangan 5. Pukulan 7, tendangan 5, sikutnya 3. Nah, gede. Oke lah, baju ini aku nggak mau telanjang lagi. Udah jadi anak karate deh. Inilah yang seharusnya aku pakai. Heroik dan dapat diandalkan, itulah yang disebut sebagai pria sejati. Daripada ikut-ikutan geng motor, lebih baik aku berlatih untuk menjadi atlet karate. Ada dojo dekat sini, aku harus bergabung. Oh tidak, dojonya tutup. Jadi kita ngapain? Kan dojonya tutup ya.
Masa kita ngomong sama Erik lagi? Terus ini buat apa kita bisa baca? Yang masa ini sih nggak ada gunanya, kita nggak bisa interaksi dulu. Apa kita lihat dojo di sini? Di sini masih warnet ya. Jujur susah sih. Yang mana cara bukanya? Kita interaksi ke semua orang ya. Nggak guna. Oh, ada retakan lagi. Ini masih bisa ya. Oh, ini kita bakal pakai sih.
kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita maukan. Pergilah nak. Gimana sensei? Aku melihatnya pergi ke arah gang sambil bergumul. Jadi nggak ada latihan lagi. Apa yang bisa diambil maksudnya dari ini? Dia kan karena ini membahayakan, hubungi nomor ini untuk keluhan dan mungkin aku bisa menelpon mereka dan minta untuk memindahkan bulldozer itu. Ah, ini fungsinya telepon ini. Aku bisa menggunakan telepon ini. Serahkan semuanya pada kami, ada yang bisa kami bantu. Salah satu bulldozer perusahaan kalian menghalangi jalan di dekat waduk. Oh iya juga, maksudku dojo. Jalan di dekat dojo. Baik, itu benar, kami sedang melakukan pekerjaan untuk PT Bunga Api ini dekat dojo. Kami dapat memindahkan bulldozernya, namun hanya bisa ke depan dojo atau ke depan gang. Bisakah dipindahkan ke tempat yang tidak menghalangi kedua jalan itu? Enggak, maaf, izin beroperasi kami sangat ketat. Ingin dipindahkan kemana bulldozernya? Coba ke depan dojo dulu. Buka ya berarti ya. Tak sulit tuh. Bulldozernya kemana nih? Oh, masih. Oh, ini sensei. Mungkin dia benar. Mungkin dojo ini hanya hal bodoh. Kira-kira kapan ujian masuk selanjutnya dimulai? Oh, dia mau tes CPNS ya? Dia siapa dia? Bapaknya ini kayaknya. Kita ke dalam ini kayaknya nyuruh CPNS bapaknya. Kunci ini bisa membuka apa? Aku berlatih sangat keras agar enggak ada lagi yang bisa membawakanku seperti itu, tapi berondongku di sekolah sekarang sudah jadi orang sukses yang punya kekuatan. Enggak peduli seberapa keras apapun aku berlatih, pukulan-pukulanku enggak akan pernah bisa meraih orang-orang yang ada di atas. Jadi apa gunanya berlatih? Kalau dari yang kuingat sebelumnya, pertama itu tendangan. Bukan yang sikut ya. Nah, beda lagi ini abstrak ya. Abstrak ini. Berarti kita harus ke masa lalu ya. Buka locker yang ada di dojo. Tapi ditutup ya. Kocak.
jadi ini sih merepotkan. Ada semprotan pembersih di sini. Gak akan ada yang keberatan kalau aku minjamnya. Semprotan pembersih ini buat apa? Oh, buat ini. Ini kan. Oh, ini dia gerakan karate atau semacam tulisan biar mengerti. Ada burung, baru tangkisan, sama minta maaf. Kayaknya ya, kayaknya. Buat apa kita bolak-balik ya kita pindahkan lagi berarti boleh gitu. Kita yang bikin rusak ya, kita ngapa terus soalnya. Ini kita cari burung. Baru tangkisan. Logo ini dojoku. Aku membuka tempat ini untuk melatih orang-orang sehingga nggak ada yang diam jika diperlukan. Mereka harus berani dan tidak kenal lelah. Dengan sikap seperti itu, mereka bisa membela diri mereka sendiri dan juga orang lain. Ada sebuah kehormatan tersendiri saat berbagi hasil jerih payah kita dengan orang lain. Dojo ini adalah kesempatanku untuk mendidik dan membuat perubahan yang nyata. Aku nggak boleh menyerah menjadi murid-muridku. Benar juga ada latihan hari ini. Murid-muridku sudah menungguku. Aku nggak boleh berdiri di sini. Ya pasti kita harus gunakan lagi bulldozer. Sensei, saya mau bergabung di dojo. Saya mau belajar di bawah bimbingan sensei untuk melawan kejahatan seperti karate boy. Ya, aku bisa melihat diriku di dalam diri anak muda. Tentu saja kau boleh bergabung. Latihannya dimulai hari ini. Apa kau sudah siap? Baru ini kita ke masa lalu lagi.
masih ada ya karakternya. Five letters. Have mercy. Wih, langsung jadian. Hei kau, si guru karate sok jagoan ini. Aku gak bisa memberikan orang yang menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah. Kau gak akan bisa mengalahkan dasar. Kau kurang orang. Aku akan melawanmu. Oh, salah satu dari geng water itu dia muridnya ya, karena kita membawa masalah dia. Pengkhianat, dasar pengkhianat bodoh. Kau pikir siapa yang melindungimu selama ini? Aku mengenalmu, Sensei yang mengajariku cara bertarung. Sensei pentingnya melindungi yang lemah, seperti karate bola. Muridku polisi dua kan. Lihat 3 lawan 3 ini baru yang pas. Lawan 1 atau 3 pun bukan masalah. Aku hajar kalian sampai pingsan. Apa kau tidak akan senang? Kalau kamu punya hubungan dengan Raya, kau nggak akan bisa bertemu dengannya. Awas. Siapa yang mengirimmu? Nggak ada, salah. Kamu gak akan bisa menghalangiku untuk bertemu Raya. Kalian berdua bertarung dengan baik. Ya, kuat sekali. Aku pergi saja. Dasar tidak berguna. Kalian berdua, ini kesempatan kita. Ketuanya sedang melemah, ayo kita selesaikan. Kelas yang sampai bertemu ya. Tidak, sulit sekali. Sensei baik-baik saja. Apa para preman itu menyakitimu? Tidak. Kesehatan Sensei sedang buruk, jantungnya lemah. Saya sudah bilang selama bertahun-tahun, Sensei seharusnya jangan terlalu berlebihan saat berkelahi. Padahal pekerjaan lain bisa lebih baik untuk kesehatan Sensei, tapi Sensei tetap di sini untuk mengajari kami karate dan mempertaruhkan kesehatan. Aku sudah bilang ribuan kali, aku baik-baik saja. Ini adalah panggilanku untuk mengajarkan ketangguhan dan kehormatan. Siapa kau? Aku gak ingat punya murid seperti ini. Sensei, saya hanya seorang fans. Mungkin Sensei gak ingat saya di garis waktu ini, tapi Sensei tetaplah menjadi Sensei bagi saya. Di garis waktu ini, kamu bicara apa? Kau anak yang aneh. Silakan datang ke dojo kapan saja. Mungkin saya akan kembali besok. Kau punya tugas yang harus kau penuhi. Aku dapat melihatnya dari belakang. Pergilah nak, lakukanlah yang harus kamu lakukan. Pintu dojo akan selalu terbuka untukmu. Terima kasih Sensei. Mari naik cepat.
Oke guys, jadi udah terlalu lama ya durasinya. Kita lanjut untuk di video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Bye bye.